Pas gue ikutin bayangan itu, dia masuk ke kelas yang belum gue bersihin. Kalau yang lain dia pernah ngeliat kayak tuyul. Ada sih tuh Pak tuyul Pak. Tuyul juga. Adanya di kantin dia. Cewek, rambutnya riwil, ibarat kayak apa orang Belanda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama kita di Ngops Nyender Channel. Kali ini kita kedatangan tamu. Ya, dia mau sharing pengalamannya dan berbagi pengalaman dia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe supaya channel kita lebih bisa berkembang lagi dan kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke? Tapi jangan lupa ngopi dulu sambil nyender biar paham. Jelas. Biar nggak oleng nonton videonya gitu. Oke, tamu kita dipersilahkan untuk perkenalan dulu. Mangga, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Gugun Gunawan. Biasa dipanggil Nggun sih kalau di kampung gitu. Nggun. Nggun. Iya, Nggun. Langsung diceritain aja. Oh iya. Oh iya, tanya dulu bos. Iya, kerjaan. Sehat-sehat bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau masalah kesehatan alhamdulillah gitu. Nomor satu yang paling dicari gitu. Anak bini orang. Alhamdulillah masih dalam apa jangkauan gitu. Dalam proses. Iya. Ini ada apa ya? Undang-undang seleksi deh. Waduh. Ya kita cuma ngundang ngopi aja ini. Kita mau ngopi, sambil iya, ngopi, iya. sambil cerita punya. Boleh cerita. saya ngambil kopi? Ya, nyot, emang apa? Nyat Sambil nyender tuh molor. Kan main. Kedengarannya dulu lu punya cerita-cerita yang katanya itu ngelihat sosok apa gitu di waktu di tempat kerjaan dulu. Iya, kalau Gua sih ngedengarnya waktu itu cerita dari orang. Nah, sekarang gue pengen tanya langsung nih ke lu nya. ya pengalaman gua waktu pertama kali terjun ke Jakarta itu ya ada sedikit apa ya misteri gitu. Misteri. Nah di situ gua ngerasain gitu pokoknya paling horor di Jakarta ya bener-bener gitu. Sorry nih dipotong. Kira-kira tahun kapan? Tahun pertama kali gua masuk ke Jakarta tahun 2011. 10 tahun yang lalu berarti. Berarti ya, kurang lebih lah. Pas tahun gue merit itu tahun 2011. Iya. Tak gue juga apa kerja di situ kan udah hampir 3 tahunan gitu. Lama ya berarti. Gua kerja di Jakarta, letaknya di Stasiun Juanda, di sekolah elit sekolah elit Kristen gitu. Dari kayak gitu, bener-bener udah kejadian pribadi gua yang nggak bakal lupa ya. Sebenarnya udah gue lupain, cuman kan banyak yang nanya dan gua undang di sini gitu. Gua diundang di sini gitu ya. Nah, di sini kebetulan gue juga mau cerita sih. Tapi pasti yang namanya pengalaman kayak gitu nggak bakal lupa, nggak bakal bisa dilupain Jay. Iya. Pribadi. Pengalaman kayak gitu tuh susah buat dilupain. Iya kalau gitu. ditanya pengalaman horor ya pasti ada. Iya. Cuman yang paling horor ya itu bener-bener yang dulu awalnya gua nggak percaya namanya makhluk halus itu bisa nampak gitu. Makhluk halus kan cuma bisa apa ya bersuara-suara gitu ibaratnya. Menurut lu dulu tuh. Iya, Ya. menurut gua dulu. Dan akhirnya Dan gua kejadian sendiri, nah sekarang gua percaya gitu. Dan kata orang kalau makhluk halus bisa nampakin itu ya ibaratnya dia mau kenalan atau ada sesuatu yang disampaikan. iya. Tapi gue juga nggak tahu sampai sekarang dia nggak ini lagi gitu kan, dan gue juga nggak mau lah ketemu lagi kayak gitu. Mana nggak mau lebih lanjut intinya kan. Iya. Gimana nih awalnya lu bisa ngelihat sosok makhluk itu? Awalnya gue kan kerja di Jakarta itu kan di sekolahan, terus gue nginep ya. Padahal di sekolahan itu ada peraturannya nggak boleh nginep selain security. Oh iya. Tuh. Makanya Makanya karyawan semua nggak ada yang nginep, nggak ada mesnya lah. nggak ada. Makanya gue dan gue juga kan kalau misalnya dulu tahu sendiri gaji masih berapa sih UMR gitu kan. Masih 1-2 dan gue juga masih safety gitu. Di bawah itu berarti Di bawah itu. Gaji gue masih inget banget gaji pertama gue itu
700-an. 700-an ya. 700. Tapi rokok super masih gope sebatang. Masih gope kalau 700. Betul. Belum ada rokok ini. Belum. Belum ada rokok ini. Ini rokok apa nih, Pak? Nanti lah. Oh, nanti. Lanjut cerita dulu. Gua pas ada amanat dari kepala sekolah, gue juga kaget. Pas sekolah kok tahu kalau gue nginep gitu. Padahal gue udah diem-diem sama security gitu. Iya. Pak, saya minta izin kayak gini. Ya udah, yang penting asal jangan ketahuan ke kepala sekolah gitu kan. Iya. Ternyata kepala sekolah tahu gitu. Kalau lu mau nginep, Iya. emang niat lu mau nginep karena nggak mau pulang apa gimana? Apa ngirit ongkos? Ya, Ngirit pertama ongkos. ngirit ongkos gue. Iya. Karena tahu sendiri gitu kan. Iya, iya. Padahal dulu segitu ya udah alhamdulillah lah, lumayan gede gitu. Gede lah. Kalau sekolah tuh tahu. Tahu. Dia amanatin gue gini. Mas, hari ini pulang nggak? Kalau nggak pulang saya pesen ya nanti kelas yang di atas itu di mejanya semua dibersihin, dikeluarin yang ada kertas, buku atau kamus-kamus gitu kan. LKS di ini semua gitu. Oh siap Bu, gitu. Nah dalam hati gua kan berpikir kepala sekolah kok tahu kalau gua nginep gitu. Tapi dia nggak marahin gua gitu. Biasanya kan takutnya feeling gua takutnya ke supervisor gua ngomong gitu. Nanti gua di SP gitu. Iya. Ngebolehinnya mungkin karena nyuruh juga. Iya. Dan intinya keuntungan juga akhirnya buat dia gitu. Iya bisa jadi gitu. Iya kan? Ada manfaatnya Iya. juga kan. Iya benar. Nah di situ tuh gua lagi kondisi waktu itu nyuci keset ya. Nyuci keset, ketemu kepala sekolah itu lagi gua nyuci keset. Dan gua jawab iya aja gitu kan. Pengennya nanti malam gitu. Gua juga agak ngeh kalau malam itu malam Jumat gitu. Jumat. Soalnya pas gua selesai nyuci keset, gua tidur di ruangan UB gitu. Ruangan cleaning lah gitu. Gua tidur, bangun jam 9. Karena gua ada ini kan, ada amanat gitu yang harus gua selesaikan. Gua kerjain. 9 malam lu bangun. Jam 9 gua malam bangun. Kunci udah gua pegang, kunci kelas udah gua pegang dari sore. Belum gua kasih ke security. Nah, pas dapet udah mulai gua sortir. Dapat 2 kelas, 2 ruangan gitu. Kalau bersihin tuh 2 kelas. Iya dapat. Nah itu kan paling banyak ada kertas-kertas pasti. Paling banyak 2 kardus gitu. Iya. Pas gua dapat 2 kelas, gua bawa kardus gitu kan, kardus yang isinya kertas-kertas semua LKS segala macam gitu. Gua taruh. Pokoknya itu ibaratnya suasana hening kan. Paling rame karena dekat stasiun ya. Iya. Paling suara gitu motor Suara atau kereta. iya kereta bajai gitu, klakson kereta gitu. Itu posisi lagi sepi banget, sunyi banget. Iya, jam 9 udah mulai sepi. Pas gue lagi naruh di bawah, lantai bawah, kayak ada bayangan gitu. Di mananya? Di sebelah kiri gue kan posisi gue begini nih. Kayak ada yang lewat gitu, terus Pas lu nyimpen barang itu di lantai. kardus, iya di lantai. Gue taruh, kayak ada yang lewat. Tapi bener ada orang gitu. Dua orang. Orang apa makhluk gituan? Nggak tahu juga, gue bilang gitu. Namanya gue kagak ngeh kalau misalkan dia nampakin apa enggak gitu, kakinya gitu kelihatan apa enggak. Yang gue lihat kan badannya doang, fokus sama badannya doang, sama wajah gitu marah. Itu cuma bayangan aja apa wujud itu? Gue pikir itu bayangan, Bayangan. tapi gue tegesin kan namanya udah kayak gitu. Gue tegesin, siapa ini ya baju putih-putih, kan penasaran gitu. Iya. Gue Lu pakai baju putih. baju putih, Ternyata bukan bayangan gitu. ternyata bukan bayangan. Tuh. Gue liatin, gue juga nggak sadar kalau gue kedip apa enggak, pokoknya gue nggak sadar gue. Pokoknya Gua liatin. satu kaget juga mungkin lo. Kaget, bisa jadi. Pas gue ikutin bayangan itu, dia masuk ke kelas yang belum gue bersihin. Pas dia masuk,
pas depan pintu udah langsung nggak ada, dia masuk dis langsung nggak ada, Nembus. bus iya. Nah di situ gue mulai kaget deh. Sadar siapa itu ya, cewek rambutnya kriwil, ibarat kayak apa orang Belanda gitu, nyonya Belanda gitu. Oh, wujudnya kayak gitu. Bajunya baju daster biasa, daster Belanda sih, nyonya apa nyonya lagi, Kayak baju tidur mungkin. baju tidur ya, baju tidur kayak gitu kan. Akhirnya kan penasaran, gue juga kagak ngeh kalau pintu itu masih kekunci gitu. Pas gue samperin ke ruangan tadi, kelas tadi, gue pegang, rada merinding kan. Iya. Siapa yang masuk ya? Masih penasaran tuh Hawa. Siapa ini? Ah masa sih? Akhirnya kan gue buka, pas gue megang handle pintu, udah mulai kerasa dah merindingnya gitu. Itu apa? Pas gue buka, masih kekunci. Masih kunci. Makin penasaran lagi. Iya. Tadi kemana ya kan? Iya. Lah, ini orang tadi bisa masuk. Ya kan makin ketakutan. Bukan orang gitu kan. Itu kan. Oh iya. Pintu apa kunci ada di tangan, masih ada di tangan. Ya udah dibuka terpaksa. Kunci kelas itu masih ada di lu. Masih ada di gua. Jadi begitu makhluk itu masuk, ya bener-bener bukan lewat dia ngebuka pintu ya. Iya, kalau orang kan pasti kan. Iya. Masa ini mah. Jadi kan penasaran di situ. Ah, gitu. Kalau orang pasti teriak dia, "Bang, kunci nih." Iya, pasti. Kalau orang ya. Iya. Nah itu kan aneh juga, makanya di situ gue penasaran, gue buka. Pas gue buka lebih mengerikan lagi. Apa tuh? Bangku jatuh paling pojok lagi. Bikin kaget intinya. Kaget. Pas gue buka, dudah. Gue biji kagak nanggung. Ya udah, akhirnya security kan mengundang apa? Kaget juga security yang ada di depan juga kedengeran, karena kan ruangan ketutup. Iya. Menggema jadinya gitu. Menggema, akhirnya security datang. Mat. Iya Pak, surapan itu. Bangku jatuh Pak. Oh ya udah. Akhirnya security baik lagi tuh. Enggak nanya, enggak ngobrol dulu tuh sama Enggak, security. enggak. Itu aja security datang bawa senter karena emang kondisi gelap semua. Oh. Pokoknya setelah aktivitas belajar mengajar semua lampu mati. Terkecuali Lalu ngebersihin gimana tuh gelap begitu? ngebersihin paling lantai koridor doang gitu loh. Oh. Lantai koridor mah pasti kan maksudnya. Tapi kalau kelas-kelas pasti mati. Nah, Ya, itu ruangan yang tadi lu lihat ada orang masuk itu gelap. Itu gelap karena kondisi saklar lampu adanya di dalam kelas bukan di luar kelas. Oh iya. Jadi harus masuk dulu baru nyalahin. Nah, itu dia. Itu juga pas saya nyalahin, bener-bener bangku jatuh. Untung aja bangkunya bangku besi. Coba kalau bangku kayu reot pasti. Tapi lu cek dulu, lu sempet cek dulu nggak bangku itu jatuhnya kenapa? Enggak. Kalau dicek, saya cek gitu kan, makanya saya datengin. Kan kondisi bangku semua kan kalau udah habis belajar mengajar dibersihin, bangku di atas meja semua. Oh iya. Kondisinya. Iya. Gitu. Semua kelas. Saya datengin, saya tata lagi kan. Nggak ada yang ini. Aneh juga kalau misalkan angin kan nggak mungkin. Nah, itu sosok perempuan itu ada nggak di dalam kelas? Nggak ada itu. Nggak ada. Yang anehnya saya itu makin merinding. Saya maju ke mau ngelapin bangku tuh tadinya. Ya udah Bismillah aja sambil bacaan. Bacaan apa nih, doa mau makan? Iya. Enggak, ayat kursi lah. Ya, lu angkat tuh bangku, lu nggak ngeliat sekeliling lagi. Udah takut nggak? Pokoknya udah kagak kepikiran apa pokoknya. Antara apa ya? Panas dingin lah pokoknya gitu. Satu penasaran, yang kedua takut juga. Ini karena jantung bukan orang. Kalau misalkan di ini mah udah deg-degan banget gitu. Deg-degan. Nah, lu abis ngerapiin bangku itu, lu ngapain lagi nih? Habis gua ngerapin bangku itu, ya gua kan karena udah apa ya, udah senewan juga gitu ya perasaan. Udah dakdikduk juga, panas dingin segala macam gitu. Awak takut tuh pastilah. Lu senewan apa sih? Senewan itu apa ya? Kok jantung gitu? Pokoknya ibaratnya udah merinding banget lah gitu.
Udah nggak ada yang dirasa, yang dirasa cuma takut aja, takut. Cuman Bismillah we. Lanjut. Gua juga di situ kan udah ketakutan, dan malam itu juga gue baru ngeh kalau itu malam Jumat. Udah tuh gue langsung buru-buru bergegas. Sambil iya, bodo amat kata gue. Dalam hati mah, saya mah di sini kerja, bilang gitu. Kalau emang mau kenalan silakan, tapi kalau misalkan ingat apa beda alam gitu kan. Iya, silakan kalau mau ini mah gitu. Mau nampakin gak apa-apa, yang penting asal jangan ngeganggu gitu. Saya juga di sini kerja, bukan ngeganggu gitu. Dalam hati begitu mulu. Security juga cerita. Kalau sebelum gua nginep di situ sebenarnya udah ada yang nginep, orang Tanah Abang gitu. Cleaning juga apa? Cleaning juga. Cleaning juga. Di PT yang sama, di Sepi yang sama gitu. Oh iya. Namanya Lukito kalau nggak salah. Gitu. Iya, tapi namanya orang Jepang ya. Tapi lahir Tanah Abang. Tuh. Nah, orang yang pernah nginep sebelum lu tuh. Iya. Katanya security bilang gini ke gua. Sebelum lu nginep di sini juga sebelumnya udah ada gitu dulu. Sama cleaning shop CS juga gitu. Jam habis gawe selesai udah balik murid-murid tidur aja mah. Paling malam bangun nyeduh mie gitu itu lapar gitu kan. Dia tuh kalau pagi nggak pernah dia tidur di ruangan OB, maksudnya adanya dia di toilet dulu. Masa sih Pak? Kan penasaran gua. Masa sih Pak kok bisa tidur toilet? Iya. Nyalainnya saya lagi yang salahin, katanya saya yang mindahin dia gitu. Oh, pindah sendiri. Iya, bisa jadi kan itu. Awalnya dia tidur di mana? Iya. Pagi udah ada di toilet. Dia cerita sendiri, orang saya tidur, mana mungkin sih saya tidur toilet gitu kan kata dia. Ya iya, pikir-pikir iya juga, ngapain orang waras tidur toilet gitu. Juga. Apa mungkin ngelindur kali? Bisa jadi, apa aja ngelindur kali Pak. Wah, si security-nya bilang enggak ada. Berarti dia Kagak sekali dua kali masalah gitu. oh sering. Jadi Dia tidur mungkin di mana terus dipindahin, ada yang mindahin mungkin dari makhluk itu. kadang dia tidur di mana di OB, ntar tiba-tiba ada di pintu kelas gitu, depan pintu kelas koridor. Tapi dianya nggak ngerasa. Dianya nggak ngerasa. Akhirnya sampai situ dia capek kali iseng gitu. Gue juga kalau kejadian kayak gitu mah iseng juga gitu. Nah terus yang si cewek yang lu lihat itu nampakin lagi nggak? Sampai sekarang enggak. Emang bener-bener kalau di situ bener-bener ini ya namanya Jakarta kan gitu. Bangunan aja di sekolahan bangunan kayak bekas Belanda gitu. Bangunan tua gitu. Tapi lu tahu nggak kisah dulu waktu mungkin ada sejarahnya nih si cewek kayak gitu? Atau dulu semasa hidupnya kayak gimana gitu? Ada nggak cerita-cerita di sana kayak gitu? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada. Dan nggak ada yang tahu tuh cerita. Nggak ada yang tahu. Itu. Si security juga belum pernah ngeliat tuh. Security pernah ngeliat, cuman ibaratnya. Maksudnya ngeliat yang si cewek Belanda itu? Cewek Belanda enggak. Kalau buat security-nya pernah nggak cerita ke lu gitu dia ngalamin apa gitu? Kalau ngalamin security banyak, dia cerita ke gua banyak. Sebelumnya di sini mah banyak gitu. Salah satunya apa tuh? Enggak. Kalau yang lain dia pernah ngeliat kayak tuyul. Ada situ Pak tuyul. Lari-larian. Adanya di kantin ya lari-larian. Security kan paling banter tidur jam 3 gitu. Belum subuh lah. Jam 3. Kadang ada yang nggak tidur juga. Sebenarnya ya kayak bau-bau gitu. Wangi-wangian. Iya wangi-wangian kayak kan kuntilanak wanginya apa gitu. Terus kalau bau bangke tandanya apa gitu. Bau jagung bakar juga. Katanya genderuwo gitu. Sering banget gua denger nyium gitu ya. Nyium di ruang ya namanya kayak ruang properti gitu lah. Barang-barang buat anak-anak pada ini. Bau jagung bakar tuh. Iya, di situ bau jagung bakar. Gue sering nyium bau jagung bakar kalau di puncak. Ya kalau puncak mah tahu ada yang jual. Tahun. Ada yang jual gitu mah. Nah ini mah
Ya kalau orang apa ngebakar jagung bakar, baunya nggak bakal hilang selama jagung itu masih dibakar. Kan kalau ini selengbat doang. Sekelebat gitu Oh. bau jagung bakar ya. Iya. Itu tandanya apa? Katanya mah genderuwo. Genderuwo. Di sana tuh ada yang tapi nggak ada yang lihat. Di sana ada security, ada yang pintar juga maksudnya. Oh. Ada yang Pernah bisa. berinteraksi juga gitu. Ya, salah satunya ya di ruangan itu. Yang Koperasi. tadi cewek masuk. Enggak, kalau cewek masuk kan nggak tahu dari mana asalnya dia. Pokoknya gua lihat dia pas ada bayangan itu di tangga. Tangga yang habis gua turun itu. Iya. Kalau security sendiri sering ngelihat atau kejadian di ruang Di ruang apa koperasi itu koperasi apa? Properti. properti. Iya, tempat penyimpanan barang-barang kayak misalkan anak-anak seragam sekolah gitu. Seragam latihan buat dancer. Itu pengalaman apa lagi? Ada lagi waktu kerja di sana. Lu pribadi. Ya di ruangan koperasi juga gua kejadian juga. Gimana tuh? Di ruangan properti. Hmm. Pas kepala sekolah bilang, "Mas, bisa apa? AC di ruangan ini panas," kata gitu. Apanya ya? Ya kan gue pernah ikut sama teman-teman gue juga yang bersihin AC gitu. Kalau AC panas, ini aja filternya cabut. Oh, sedikit ngerti lah di AC. Pas gue bersihin itu, kan ada bangku. Itu juga aneh banget gue. Apa tuh? Bangku yang gue injek buat ngambil apa inan AC, Oh iya. filter AC. Ibarat kayak dioyak-oyak gue. Bangku itu goyang. Goyang, jadi nggak tahu dioyak-oyak apa ditendang gitu ya. Bek, kan gelibek gua. Bangku kayu pak, yang gitu, yang gede, Tinggi. yang tinggi. Gelibek gua di situ, kena meja, memar gitu gua. Baru Oh, kerasa. sampai jatuh tuh. Berarti Berarti kencang juga itu goyang. kenceng. Kalau di situ kata security, ya memang di situ mah paling usil di situ. Satu mungkin ruangan jarang dimasukin orang gitu ya. Betul. Bisa jadi waktu itu juga security bilang cerita gitu kan. Ada yang pernah kesurupan di situ. Siswa. Gua juga aneh gitu. Ya malum sih kalau misalkan banyak penghuninya gitu. Karena pohonnya pohon gede semua. Oh, di situ tuh banyak pohon gede. Banyak pohon gede sini. Jadi itu kembali lagi ke yang tadi, si cewek itu nggak nampakan lagi ya? Enggak. Nggak nampakin lagi. Mungkin karena kalau yang gue lihat sih kayaknya ngerasa ya satu mungkin nggak pernah ada yang nginep di situ. Ya, nah terus begitu lu nginep, dia nampakin diri. Tapi kalau security cerita bilang gitu ya sama gua. Cuman lu doang mat yang nampakin tuh Nyonya Belanda gitu. Yang lain Kalau yang lain mah dijalin mulu. Ya, itu pengalaman yang nggak misteri. bisa dilupain dah. Iya. Banyak sih pasti semua orang punya pengalaman yang mistis lah. Iya. Bahkan hampir setiap orang mungkin. Hampir setiap orang pasti. Setiap orang pasti. Selagi mereka masih percaya bahwa hal gaib itu ada, ya pasti ngalamin semua. Oke, mungkin itu ceritanya. Makasih banyak Bang Gunawi. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Terus juga usahanya kerjanya biar lancar semua. Amin. Biar cepat jodohnya nih. Ya. Tahu aja kalau gua masih bujang sih. Oke, sebelum ditutup ini gua punya produk dari Sin Herbal ya. Macam-macam varian bagi perokok yang penikmat kopi dan rokok, bolehlah kita hijrah ke Sin Herbal gitu ya. Satu karena produk ini nikotin rendah, yang kedua terbuat dari rempah-rempah alami gitu dan dikelola oleh asli orang Indonesia. Berarti kalau ada yang mau beli bisa japri ya? Bisa japri. Hitung-hitung promo, Pak. Ya siap. Nanti kita taruh di sini. Oke, siap.
Mantap. Terima kasih yang udah nonton ya. Makasih Bang Gunawi Sama-sama, udah Pak. cerita. Terima Bang kasih Matin udah mengundang saya. kopinya. Terima siap. kasih. Terima kasih Bang Nah, Bun. next time kita bisa sharing-sharing cerita lagi dan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Dan sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya, supaya channel kita semakin berkembang dan kita juga semakin bersemangat buat berkarya lagi. Mantap. Akhir salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngops Nyender Channel, ngopi dulu sambil nyender Nah. biar paham.